ini hanya sekedar 150 ekor ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan hiburan yang menguntungkan. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Muruhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan Kepala Bidang Peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan. Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk Potensi begitu Pak ya? punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita. Iya. Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100.000 ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan Bau-Bau insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan. Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di Bau-Bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik. Beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas. Tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah. Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang begitu dia memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Nah, itu termasuk kita apresiasi, memang bagus. Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk usaha seperti ini ya Bu? Sebenarnya selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Nah, sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil itu kan tergolong skala kecil itu, untuk skala besar ya. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur limbah peternakan ayam petelur. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar. Tapi dari sisi
aturan regulasi khusus yang menangani masalah telur ini kita nggak ada. Untuk Pemkot belum ada begitu Belum ya? ada ya. Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak? Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengolahan usahanya mereka. Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau Bau. Namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.